Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kok kelihatannya wajahnya suntuk banget nih. Tadi habis mata pelajaran apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi, gimana tadi pelajarannya? Pusing. Oke, Pusing. daripada anak-anak pusing, ibu punya jargon nih. Kalau ibu bilang geografi, anak-anak bisa bilang geoku, geomu, geo kita. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, geografi. Geoku, geomu, geo kita. Masih kurang semangat, sekali lagi. Geografi. Geoku, geomu, geo kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ibu mau absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, yang pertama Ahmad Roshian Habib. Bu. Yang kedua ada Anggi Anggraini. Hadir. Ada Iftitahul Iza. Hadir, Bu. Ilma Fauzia. Hadir, Bu. Elif Mutiatur Rahman. Hadir, Bu. Yoga Rahman Pratama. Hadir, Bu. Gita Najibah. Hadir, Bu. Valentino Christopher Fediansyah. Hadir, Bu. Filcis Eka Ayu Windarti. Hadir, Bu. Oke, berarti kan semuanya lengkap ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, sebelumnya ibu mau tanya nih. Ada yang masih ingat gak terkait materi yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin? Saya, Bu. Oke, Elif. Pengertian flora dan fauna. Pengertian flora dan fauna. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Habib. Tentang faktor-faktornya, Bu. Tentang faktor-faktornya. Ada yang masih ingat lagi nggak? Saya, Bu. Oke, Tentang yaudah. contohnya. Contohnya, nah. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak terkait pengertian apa itu flora dan apa itu fauna? Saya, Bu. Oke, Elif. Pengertian flora, daftar kekayaan tumbuh-tumbuhan. Oke, daftar kekayaan tumbuh-tumbuhan. Saya, Bu. Oke, Daftar Irma. kekayaan hewan. Oke, daftar kekayaan hewan. Tadi yang sudah disebutkan anak-anak sudah betul. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat terkait faktor yang mempengaruhi persebarannya? Saya, Bu. Oke, Habib. Faktornya salah satunya yaitu terkait kesuburan tanahnya, Bu. Oke, kesuburan tanahnya. Ada yang masih ingat lagi? Saya, Bu. Oke, Iza. Faktor topografi. Faktor topografi. Saya, Bu. Oke, Anggi. Faktor iklim. Faktor iklim. Saya, Bu. Oke, Faktor Filcis. lingkungan. Faktor lingkungan. Nah, tadi yang sudah disebutkan anak-anak juga sudah betul. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi sekali terkait persebaran flora maupun fauna yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat terkait apa sih contohnya? Saya, Bu. Oke, Yoga. Untuk contohnya ada di Papua. Oke, ada di Papua. Burung cendrawasih. Oke, burung cendrawasih. Saya, Bu. Oke, kita. Badak bercula satu dari Jawa. Badak bercula satu dari Jawa. Saya, Bu. Oke, Valen. Harimau Sumatera dari Sumatera. Oke, harimau Sumatera dari Sumatera. Nah, yang sudah disebutkan contohnya tadi sudah betul, tapi contohnya cuma ada di Indonesia. Nah, untuk mendalami lagi terkait materi yang akan dijelaskan yaitu terkait bioma, anak-anak bisa menyimak materi dengan baik dan benar. Jika ada yang ingin dicatat, langsung dicatat saja. Dan jika ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya saja ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya, oh iya, Ibu kelupaan nih terkait LKPD. Mungkin dari ketua kelas bisa mendampingi Ibu buat ambil LKPD-nya? Boleh, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak, Bapak hari ini akan menjelaskan tentang pengertian persebaran bioma yang ada di dunia beserta contoh-contohnya. Nah,
apa sih bioma itu? Nah, apa yang kalian pikirkan? Yang terbesit di pikiran kalian tentang bioma itu apa? Hujan-hujan tropis, Pak. Hutan hujan tropis. Gurun. Gurun. Stepa. Sabana. Sabana. Taiga, Pak. Taiga. Savana, Pak. Tundra, Pak. Tundra. Nah, jawaban anak-anak semuanya tepat, betul sekali. Nah, Bapak punya video nih. Untuk cuplikan video Bapak akan tayangkan. Anak-anak silahkan amati ya, cermati, analisis, dan identifikasi isi videonya dengan seksama, dengan cermat ya anak-anak. Iya, Iya, Pak. Hai, kali ini aku akan mengadakan ekspedisi keliling dunia. Kita mempunyai misi untuk mengumpulkan macam-macam bioma yang ada di dunia. Pertama-tama, kita akan mengunjungi negara Brasil. Kita berada di hutan dengan intensitas curah hujan yang tinggi, sekitar 1000 hingga 2000 mm per tahun. Lihat, pohon-pohon di sini besar-besar dan daunnya lebar ya. Banyak hewan dan tumbuhan yang beragam juga di sini. Dengan ciri-ciri seperti ini, tidak salah lagi, kita berada di bioma hutan hujan tropis. Selanjutnya, kita akan ke negara Jepang. Wah, lihat, ada daun dari pohon maple yang berguguran. Daunnya berwarna orange keemasan. Hal ini disebabkan karena pendeknya hari, sehingga merangsang tanaman untuk menarik klorofil dari daun, sehingga diisi pigmen lain. Dari ciri khas tersebut, sekarang kita berada di bioma hutan gugur. Oke, kita lanjutkan ekspedisi kita ke negara Rusia. Tepatnya di Rusia Timur. Dingin sekali ya hutan di sini. Tumbuhan di sini hanya ada satu spesies saja, berupa pohon pinus dan cemara. Dari ciri khas tersebut, kita sedang berada di bioma Taiga. Ciri lain dari bioma ini memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang. Perjalanan kita selanjutnya yaitu kita akan ke negara Afrika. Lihat tempat ini, banyak sekali ditumbuhi dengan rumput-rumput. Dari ciri tersebut, pasti kamu langsung tahu bahwa kita sedang berada di bioma padang rumput, atau kamu bisa menyebutnya dengan stepa. Selain bioma padang rumput, di Afrika juga ada bioma yang dipenuhi semak belukar dan pohon. Hewan khas berupa gajah, zebra, jerapah, dan juga singa. Nah, dari ciri tersebut, kita berada di bioma sabana, masih di Afrika, tapi kita ke bagian Afrika Utara ya. Di sini kita bisa melihat ada tumbuhan kaktus. Yap, kita berada di bioma gurun. Bioma ini memiliki curah hujan di bawah 250 mm per tahun. Itulah mengapa gurun sangat kering. Perjalanan terakhir ekspedisi kita kali ini, kita akan ke belahan bumi bagian utara. Di sini kita bisa menemukan hewan dengan bulu dan lapisan lemak yang tebal, seperti rusa dan beruang kutub. Di daerah ini tidak ada pohon sama sekali, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan berbunga kecil dan juga ada lumut. Kita sekarang berada di bioma tundra. Nah, selesai sudah perjalanan ekspedisi kita kali ini untuk mencari berbagai macam bioma di dunia. Oke, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Bye. Kali ini Nah, anak-anak, bagaimana video yang Bapak paparkan di depan? Cukup jelas, Pak. Seru. Nah, dari video yang Bapak paparkan di depan, anak-anak ada yang bisa menangkap isi video itu apa? Silahkan, ayo angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Dari video tersebut saya dapat menangkap yaitu macam-macam bioma yang ada di dunia. Yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis, hutan musim, hutan gugur, sabana, taiga, gurun, tundra, dan stepa. Ya, benar sekali. Ada lagi, silahkan. Saya, Pak. Ya. Saya menangkap stepa, yaitu padang rumput yang luas dengan curah hujan yang rendah. Ya, terus ada lagi selain Anggi, siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan juga. Hutan hujan tropis. Ya. Hutannya yang memiliki curah hujan yang tinggi dan terletak di daerah tropis. Betul sekali. Nah, ternyata anak-anak pada pintar semua ya, bisa menganalisis video yang Bapak paparkan.
Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang presentasi untuk memperdalam materi tentang persebaran bioma yang ada di dunia. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak, jangan ribut ya. Baik, Pak. Iya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang bioma yang ada di dunia. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran Bapak hari ini. Di antaranya, yang pertama, Bapak menggunakan pendekatan scientific learning. Strategi pembelajaran menggunakan inquiry, model pembelajarannya discovery learning. Metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan latihan puisis. Nah, anak-anak, ada yang tahu apakah bioma itu? Saya, Silakan. Ya, Bib. Bioma adalah itu, Pak, tentang persebaran flora dan fauna di dunia, Pak. Ya, persebaran tentang flora dan fauna di dunia. Selain Habib ada yang tahu ndak? Selain itu apa? Tidak. Belum tahu, Belum tahu, Pak. Belum tahu Belum ya. tahu. Nah, Bapak akan jelaskan tentang bioma. Bioma itu adalah suatu ekosistem besar yang ada di dunia yang memiliki karakteristik geografis serupa, yang di dalamnya ada komunitas seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme dipengaruhi oleh faktor iklim, ketinggian tempat, dan kondisi lingkungan. Nah, bioma di dunia ada 8. Yang pertama, hutan hujan tropis, sabana, stepa, gurun, hutan gugur, hutan musim, taiga, dan tundra. Nah, karakteristik bioma ada 4 anak-anak. Di antaranya yang pertama, terbentuk dari unsur lingkungan. Nah, maksud terbentuk dari unsur lingkungan itu apa? Maksudnya itu setiap bioma itu dipengaruhi oleh unsur lingkungannya di daerah tersebut seperti iklim, cuaca, suhu, dan lain-lainnya. Yang kedua, dapat dikenali vegetasinya. Maksudnya apa di sini anak-anak dapat dikenali vegetasinya? Maksudnya yaitu setiap daerah bioma itu berbeda ya anak-anak, tergantung tempatnya karena perbedaan letak geografis dan astronomisnya. Terus yang ketiga, komunitas yang cukup stabil. Maksud komunitas yang cukup stabil ini apa? Nah, maksudnya setiap bioma itu memiliki komunitas yang sangat stabil. Di antaranya setiap, bisa dilihat gambar sebelah ini kan biomanya berbeda-beda ya anak-anak. Kalau di situ komunitasnya terganggu, maka di komunitas ini akan mengalami gangguan. Nah, di sini bisa dilihat komunitas yang stabil itu bisa dominan dari biomanya tersebut. Nah, yang terakhir adalah cakupan wilayah yang luas. Maksud cakupan wilayah yang luas ini maksudnya apa? Maksud wilayah yang luas ini, setiap bioma itu memiliki wilayah-wilayah tersendiri ya anak-anak. Contohnya hutan hujan tropis berada di lintang rendah, gurun di lintang menengah, dan tundra berada di lintang tinggi. Nah, ini ya anak-anak bisa dilihat bioma lintang rendah. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Nah, apa maksud hutan hujan tropis? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Belum. Baik, Bapak akan jelaskan tentang hutan hujan tropis. Nah, di sini hutan hujan tropis yaitu ciri-cirinya hutannya itu hijau sepanjang tahun ya anak-anak. Curah hujannya tinggi serta kelembapannya itu yang tinggi dan stabil. Nah, dari gambar tersebut anak-anak bisa lihat kan warnanya sangat hijau sekali. Ya, Pak. Nah, karena itu di situ karena pengaruh yang tadi Bapak jelaskan ya. Terus yang kedua ada sabana. Sabana ini adalah ekosistem padang rumput yang luas yang diselilingi oleh beberapa pohon atau semak. Biasanya sabana ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Nah, kalau di Indonesia sabana itu ada di mana saja ya anak-anak? Ya, silahkan. Ada di NTB, Bapak. Di NTB. Selain di NTB ada lagi ndak?
Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Kurang tahu, Nah, Pak. sabana itu betul tadi yang disebutin kita ada di NTB. Karena di NTB itu memiliki curah hujan yang rendah kurang lebih dari 25 milimeter per tahun. Nah, itu ya anak-anak, biomanya bisa dilihat ada rumput, pohonnya lumayan besar tapi nggak besar ya anak-anak. Terus yang selanjutnya ini bioma yang berada di lintang sedang. Nah, bioma di lintang sedang ini diantaranya yang pertama ada stepa. Stepa ini berbeda ya anak-anak dengan sabana. Stepa ini lebih fokus dengan rumput-rumputannya yang lebih luas. Berbeda dengan sabana tadi ada pohonnya juga. Tetapi di stepa ini didominasi oleh semak-semak belukar yang tumbuhannya lumayan kecil. Nah, terus yang kedua ada gurun. Bioma gurun ini terletak pada lintang rendah sedang. Nah, karena apa? Ciri khas dari bioma gurun ini adalah biomanya itu selalu kering anak-anak. Karena suhu di gurun itu, tahu kan anak-anak suhu di gurun itu seperti apa? Panas. Dingin. Kalau malam dingin. Airnya kurang, Pak. Ya, airnya kurang. Nah, karena itu anak-anak di daerah bioma gurun ini jarang sekali terjadi ada kehidupan. Ada kehidupan tapi kehidupannya sangat minim ya anak-anak. Nah, hewan yang mampu beradaptasi di daerah gurun ini adalah unta ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk yang bioma lintang rendah sedang apakah ada ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa ya, Pak? Kebanyakan hewan-hewan yang ada di bioma gurun itu ukurannya kecil-kecil dan juga tidak ditemui di bioma yang lain. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Kenapa hewan yang ada di gurun itu ukurannya kecil-kecil dan tidak ditemukan di bioma lain? Nah, karena apa? Nah, gurun tahu kan itu suhunya sangat ekstrim. Panas, kalau malam dingin, tapi gurun memiliki keunggulan. Kalau siang hari itu kayak punya kehidupan sendiri anak-anak. Di antaranya karena suhu yang panas, hewan-hewan di gurun itu seperti kayak ular, kalajengking, tikus, hewan-hewan kecil itu dapat beradaptasi dengan cara sembunyi di antaranya di bawah batu atau menggali lubang-lubang di daerah sekitar gurun. Nah, ada juga anak-anak hewan yang besar dapat bertahan hidup, di antaranya adalah unta. Itu ya anak-anak untuk gurun. Iya, Pak. Selanjutnya bioma lintang sedang menengah. Nah, bioma lintang sedang menengah ini diantaranya ada hutan gugur dan hutan musim. Nah, hutan gugur ini kebanyakan berada di daerah 4 musim ya anak-anak. Ada yang tahu negara 4 musim itu apa saja? Silahkan sebutkan satu saja, tidak apa-apa. Nah, negara Jepang. Selain Jepang apa saja? Inggris. Betul, jawabannya betul. Jepang, Inggris. Nah, kebanyakan didominasi oleh hutan gugur. Itu pohon-pohonnya adalah pohon maple ya anak-anak. Karena apa? Pada saat musim gugur, daunnya itu menggugurkan daun. Karena di hal tersebut, untuk pohon tersebut untuk bertahan hidup, kalau nggak menggugurkan daun dengan cara meranggas, pohonnya akan mati ya anak-anak. Nah, terus yang kedua ada hutan musim. Hutan musim atau monsoon forest adalah hutan yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Tumbuhan di hutan ini didominasi kebanyakan oleh satu vegetasi ya anak-anak. Di antaranya seperti satu jenis pohonnya itu pohon cemara. Nah, di hutan musim ini kebanyakan itu jarang juga seperti ditemui di bioma lain karena hanya didominasi oleh satu saja. Nah, bisa dilihat kan gambarnya, ini warnanya hijau, ini pohon cemara. Terus ini pohon cemara ya anak-anak, jenisnya hanya itu saja. Iya, Pak. Iya, Bapak. Nah, Ya, Pak. untuk bioma lintang menengah, apakah anak-anak ada yang tanya? Tidak. Jelas, Pak. Baik. Ya, baik, Bapak akan lanjutkan ke bioma lintang tinggi. Sebelumnya ada yang tahu apa saja yang ada di bioma lintang tinggi?
seperti yang Bapak tampilkan video tadi, ada yang ingat apa saja? S Pak. Taiga, Bapak. Taiga. Apa lagi? Lupa, Pak. Lupa. Nah, satunya itu ada tundra ya anak-anak. Oh iya Pak. Siapa? Nah, ini ya bioma di lintang tinggi, diantaranya ada taiga. Taiga ini ditemukan di daerah iklim yang dingin. Kebanyakan di taiga ini memiliki ciri khas yaitu hutan konifer. Ada yang tahu hutan konifer itu seperti apa? Belum Belum tahu. tahu. Belum tahu. Nah, Nah. hutan konifer itu ciri-cirinya seperti tersebut ya anak-anak. Bisa dilihat gambarnya. Gambarnya itu ciri-cirinya seperti ini. Hutannya berdaun jarum. Nah, pohon di daerah tersebut didominasi oleh cemara. Nah, hewan-hewan yang ada di hutan taiga ini diantaranya serigala, rubah, beruang hitam. Nah, bioma taiga ini merupakan bioma yang terluas di dunia anak-anak. Karena apa? Ada yang tahu apa enggak? Kurang Kurang tahu. Nah, Bapak akan jelaskan mengapa bioma taiga ini merupakan bioma yang terluas di dunia. Karena bioma ini tersebar pada daratan Rusia dan Kanada yang anak-anak tahu sendiri kan, Rusia dan Kanada itu sangat luas. Nah, bioma ini kebanyakan di daerah sini ya anak-anak. Ini pada saat musim dingin di daerah situ musimnya itu beku kan anak-anak. Nah, dari beku tersebut, tapi kalau panas itu bisa mencair. Nah, vegetasinya yang mampu bertahan seperti itu ya anak-anak, seperti pohon pinus dan hutan-hutan daun jarum lainnya. Nah, yang terakhir ada tundra. Ada yang tahu, ada yang bisa bantu Bapak jelas mengulas lebih balik nih, apa sih tundra itu? Ada enggak? Tidak, Pak. Tidak. Pak. Nah, Bapak akan jelaskan. Tundra itu bioma yang terletak pada lingkar Arktik. Apa yang dimaksud lingkar Arktik? Anak-anak ada yang tahu lingkar Arktik itu apa? Lebih simpelnya, lingkar Arktik itu adalah lingkar kutub ya anak-anak. Bioma ini terletak di sekitar kutub. Nah, bisa dilihat ya anak-anak dari gambar peta persebaran di bioma di dunia. Nah, letak dari bioma tundra itu berada paling sini ya anak-anak, paling atas sendiri ini, yang warnanya biru, ada putih-putihan. Nah, ini yang putih ini es ya anak-anak, diselimuti oleh es. Karena di daerah Arktik kutub suhunya sangat tinggi. Nah, bioma-bioma yang mampu bertahan di antara tersebut adalah tumbuh-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut. Nah, ini ya anak-anak gambarnya, biomanya. Bisa kan itu lumut dan rumput anak-anak. Ya, Pak. Itu. Nah, dan faunanya didominasi oleh seperti penguin dan beruang kutub. Nah, selanjutnya Bapak punya tugas nih buat anak-anak untuk membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 maksimal. Tugasnya apa? Tugasnya itu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis bioma dan karakteristiknya, mengumpulkan data tentang persebaran bioma di dunia, serta menuliskan hasil diskusi kerja kelompok pada lembar kerja peserta didik sesuai dengan panduan penilaian yang Bapak share di Google Classroom. Sudah Bapak share kan tentang tugasnya yang di Google Classroom? Sudah, Pak. Nah, yang terakhir itu mempresentasikan dengan memaparkan PPT. Nah, ini untuk kelompoknya Bapak bagi aja ya. Baik, Pak. Baik, yang kelompoknya Bapak bagi. Yang pertama kelompok 1 ada Yoga Rohman Pratama, Gita Anajibah, Valentino Christopher Ferdiansa. Dan kelompok 2 ada Elik Mutiatur Rohmah, Ahmad Rosyan Habib, Ibtitabul Iza,
Dan yang terakhir ada kelompok 3 yang terdiri dari Anggi Anggraini, Ilma Fauzia, Wilcis Eka Mindarti. Nah, anak-anak silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya untuk mengerjakan diskusi. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini teman-teman. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya. Iya, Di- Pak. Diisi dengan cermat sesuai yang Bapak share di Google Classroom. Itu ada panduan penilaiannya sama tata cara mengerjakannya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Nah, anak-anak untuk pengerjaan diskusinya itu waktunya cuma 7 menit ya. Iya, Pak. Terus nanti presentasinya waktunya itu 8 menit. Bapak mulai tunggu dari sekarang, silahkan dikerjakan ya. Ya, Pak. Oh iya. Oh di situ di situ. Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Untuk yang taiga itu letaknya di mana ya, Pak? Taiga. Nah, taiga itu letaknya di sini ya, antara tundra sama dengan hutan gugur. Nah, di bagian sini tapi nggak yang paling atas ini. Bisa dilihat kan? Oh iya, Pak. Nah, Iya, Bapak. Siap, Bapak. ada yang ditanyakan lagi atau perlu bantuan untuk mendalami materi lebih lanjut? Udah, Pak, itu aja. Makasih, Pak. Ya, dikerjakan baik-baik ya anak-anak. Pak, saya mau tanya. Ya, apa? Buat gurun itu yang kuning itu apa yang putih, Pak ya? Oh, yang Caranya gurun. gimana? Yang gurun itu yang kuning ini ya anak-anak. Oh iya. Gurunnya ini, yang kuning ini tersebar di daerah Afrika, Arab Saudi, Cina, serta di daerah Amerika. Oke, iya Pak. Di Australia juga ada ya anak-anak ini ya. Iya Pak. Iya, Itu Makasih, ya. Pak. Pak, mau Ya. tanya untuk Stepa yang mana ya Pak daerahnya? Stepa, nah stepa itu peralihan antara di bioma sabana dan gurun. Nah, untuk stepa itu letaknya di sekitaran sini ya. Hijau ini, di daerah hijau ini, tapi nggak yang bagian sini, Ya di Pak. daerah sininan. Nah, bagaimana anak-anak? Ada kesulitan apa enggak? Tidak, Pak. Ini Ya. masih dikerjakan. Silakan dikerjakan baik-baik ya. Gimana? Ada kesulitan enggak? Sedikit, Pak. Enggak, Bapak. Saya kira bagi tugasnya. Oke. Oke, yang dibagi ya anak-anak, yang satu mengerjakan LKPD, yang satunya mengerjakan presentasinya ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini ada kesulitan enggak ini? Enggak, Bapak. Enggak ada. Yang kelompok 3 ada enggak? Tidak Pak. Tidak.
dikerjakan baik-baik ya anak-anak. Nanti untuk pengumpulannya yang ini ya anak-anak, mengumpulkan tugas presentasi. Itu DL-nya kapan ya Pak? DL-nya habis ini, makanya segera dikerjakan. Yang itu, yang file Pak, yang soft file-nya. Yang soft file, Iya, yang PPT. yang PPT hari ini kalau sudah selesai langsung presentasi ya. Oh siap Bapak. Ya. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Sudah Pak. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya anak-anak. Silahkan yang mau presentasi terlebih dahulu. Kelompoknya siapa? Kelompok Ya, 1, Pak. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hutan hujan tropis dan gurun. Perkenalkan, saya Gita Anyajiba. Di sini ada rekan saya Valentina Christopher dan ada Ayo Farman Pratama. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya untuk menjelaskan terkait bioma tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang hutan hujan tropis. Ini adalah jenis hutan yang terletak di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi di sepanjang tahunnya. Dan untuk ciri khasnya, curah hujannya itu lebih dari 2000 mm per tahun. Suhunya sangat stabil dan kelembapannya tinggi. Dan untuk vegetasinya itu ada pohon tinggi berakar banir atau yang dikenal dengan meranti, ulin, liana, dan amphipit. Dan untuk itu adalah anggrek, paku, dan tumbuhan bawah. Dan untuk faunanya ini ada orangutan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih sebagai jenis reptil, serangga, dan primata. Untuk daerah persebarannya di Asia Tenggara, di Afrika Tengah, dan di Amerika Selatan. Dilanjutkan oleh Mas Valen. Baik, saya akan menjelaskan tentang gurun ya. Jadi gurun ini merupakan ekosistem yang sangat kering dengan curah hujan yang sedikit dan suhu ekstrim, baik sangat panas maupun sangat dingin. Lalu ada karakteristik atau ciri-cirinya yaitu curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Lalu yang kedua ada suhu siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin. Yang ketiga ada tanah yang berpasir dan berbatu. Yang terakhir yaitu vegetasinya jarang sekali. Yang lanjut ke persebaran. Persebaran daripada gurun ini berada di daerah Afrika atau Sahara, gurun Sahara ya. Lalu ada di Asia, di Amerika Utara, dan Australia. Lalu contoh flora dan faunanya yaitu yang pertama ada ular gurun, kadal, unta, kalajengking, dan yang terakhir rubah gurun. Baik, dari presentasi kami apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, Ilma. mengapa vegetasi di gurun umumnya memiliki daun yang kecil atau berduri? Umumnya memiliki daun kecil dikarenakan mereka beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat menyerap air dengan cepat seperti itu, agar dapat bertahan hidup lebih lama. Baik, dari jawaban saya apakah ada saran? Ayo anak-anak, coba tanya, ada sambahan lagi apa enggak? Cukup, Pak. Cukup, sudah cukup.
Cukup. Iya Pak. Cukup Pak. Udah. Baik. Bisa ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga nggak kembalikan ya. Baik, anak-anak, dapat disimpulkan dari tadi kelompok 1 menjelaskan tentang hutan tropis dan gurun ya anak-anak. Iya Pak. Benar sekali presentasinya ini. Definisinya adalah hutannya sangat lebat dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun seperti Bapak yang jelaskan tadi. Ciri khasnya curah hujannya itu sangat deras sekali anak-anak. Kurang lebih dari 2000 mm per tahun. Suhunya itu sangat hangat, stabil, penyinarannya sepanjang tahun itu sangat cukup. Nah, daerah persebarannya seperti ini anak-anak. Di Indonesia, termasuk negara kita Indonesia juga tersebar ya anak-anak. Tapi yang paling luas itu di daerah Brasil. Nah, anak-anak, presentasi hari ini sudah selesai. Nah, Bapak ada kuis latihan nih. Kuis latihan tentang pemahaman persebaran bioma yang ada di dunia. Nah, Bapak akan tampilkan link kuisisnya ya anak-anak. Anak-anak segera login ya. Baik, Iya Pak. Pak. Ini ya anak-anak, untuk barcode-nya segera di-scan ya. Iya Iya, Pak. Pak. Siapa? Pak Isya. Gimana anak-anak, ada kendala apa enggak? Iya Pak. Iya. Kodenya Terkait ada, kodenya Pak. Kodenya enggak bisa. Ya, Iya. mungkin. Anak-anak, Perbarui Bapak ya. perbarui ya. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, silakan dicoba lagi ya anak-anak. Iya Bapak. Bagaimana? Apakah bisa? Bisa Bisa. Pak. Oke, untuk waktu masuknya Bapak tunggu 2 menit ya. Iya Bapak segera masuk semua. Nah, pesertanya masih 8 anak nih. Ayo segera masuk ya. Yang belum masuk. Iya Pak. Siapa? Bapak akan mulai kuisnya pada waktu 11 lebih 30. Gimana? Yang belakang-belakang ini, Anggi, apakah bisa? Bisa Bapak. Oke. Ilma, Sudah Pak. sudah.
Elip, Sudah Pak. Habib, Siap, sudah Pak. Dita gimana? Aman Pak ini Pak. Aman. Oke. Nah, sebentar lagi Bapak akan mulai ya. Tinggal 1 menit. Iya Pak. Nggak ada kendala kan, sudahan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Jaringannya bagus Bapak. Nah, udah 11.30 nih. Bapak mulai sekarang ya anak-anak. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya Pak. Kita nggak sabar. Oke. Siap-siap ya anak-anak. Siap, Iya, Pak. Kita hitung mulai dari 3 ya. 1. 2, 1. Oh ini tuh ini. Nah, untuk waktu pengerjaan kuisnya ya 3 menit anak-anak. Iya Pak. Ayo jangan buka Google, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan nyontek ya anak-anak. Iya Pak. Fokus, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi tentang persebaran bioma. Nah, yang pertama masih ada Anggi nih. Semangat Anggi. Ya Pak. Ayo, jangan copy Google, jangan lihat Google. Mudah-mudah kok soalnya. Nah, waktunya kurang 1 menit nih anak-anak. Ayo segera ya. Ya Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Tinggal 1 menit. Yang paling atas masih ada Anggi. Dilanjutkan Vilcis. Ternyata Valen turun di posisi 3. Agoy 11 IPS 4. Siapa ini juga ya? Ya, Pak. Semangat anak-anak. Ya Pak. Nah, untuk waktunya sudah habis ya anak-anak karena sudah pukul 11 lebih 33 menit. Bapak akhiri. Angkat Ternyata tangan yang dulu. posisi nomor 1 sekarang ada Agoy. Agoy 11 IPS 4. Ayo siapa Agoy? Saya, Pak. Yoga. Ada Anggi, Vilcis. Baik anak-anak, ternyata jawaban anak-anak dari semua sekiannya anak-anak banyak yang betul. Ternyata paham materi hari ini yang Bapak sampaikan. Ya, Semoga materi yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami. Nah, untuk
materi hari ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Iya. Baik, kalau cukup untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Iya, Bapak. Bapak. Oke. Makasih. Nah, LKPD-nya semua sudah terkumpul di Bapak. Nah, Bapak akan nilai LKPD kalian ya anak-anak. Untuk pengembalian LKPD-nya Bapak akan kembalikan ke minggu depan. Ya, Baik, Pak. Bapak. Siap. Sebentar ya anak-anak, Bapak ada telepon dari Pak Kepala Sekolah nih. Tetap dikondisikan ya kelasnya. Ya, Pak. Halo, Pak. Oke, bagaimana materi hari ini anak-anak? Apakah seru? Semangat, seru nggak? Oke, baik. Sekarang Ibu Guru mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Oh ya, apa kita? Pengertian bioma itu adalah ekosistem luas dengan iklim dan vegetasi khas. Kemudian macam-macam bioma berdasarkan garis lintang, yaitu bioma lintang rendah, ada hutan hujan tropis dan sabana. Kemudian bioma lintang sedang rendah, ada stepa dan gurun. Kemudian bioma lintang sedang menengah, ada hutan gugur dan hutan musim. Kemudian bioma lintang tinggi, ada taiga dan tundra, Bu. Ya, baik, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi intinya bioma ini adalah suatu ekosistem besar yang terbentuk dari iklim dan kondisi geografis yang serupa. Coba kita sebutkan lagi apa macam-macam bioma. Yang pertama ada Hutan 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 musim. betul. Oke, semua betul. Tepuk tangan lagi untuk kita. Oke, baik, pertemuan hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap belajar, semoga tetap ingat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap tersenyum. Oke, untuk ingatan kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, maka Ibu beri tugas ya. Silakan dicatat supaya tidak lupa. Numpuk, Bu. Oke. Tugasnya yaitu kalian harus membuat peta konsep dengan kelompok yang telah ditentukan seperti tadi. Juga temanya juga sama ya seperti tadi. Kriteria penilaian yang Ibu ambil bahwasannya Ibu ambil dari pemahaman isi peta konsep kalian. Apakah peta konsep tersebut mudah dipahami dan kaidah keindahannya. Jadi kalian bebas mau kreativitas sebagaimana mungkin, sebagus mungkin. Mau ditambahin gambar juga nggak apa-apa. Jadi Ibu harap minggu depan kalian sudah siap dengan peta konsep kalian dan siap untuk mempresentasikan hasil karya kalian tersebut di depan. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup, Bu. Alhamdulillah, pertemuan hari ini kita telah selesai. Langkah baiknya sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa pulang. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa untuk pulang agar kita selamat sampai tujuan. Baik, Bu. Buat Barang-barangnya silakan dibersihkan dulu. Silakan untuk ketua kelas boleh pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang,
kita alangkah baiknya berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa mendatang. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, mohon maaf apabila hari ini Ibu ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jangan kemana-mana ya. Iya, Bu. Jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Siap Bu. Siap, Bu. Baik, sekarang satu persatu keluar kelas ya, dari yang depan dulu hingga ke belakang. Pulang dulu, Bu. Hati-hati ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan mampir kemana-mana, Valen. Iya, Bu. Hati-hati, naik apa Iza? Naik motor. Oh ya, hati-hati ya. Pulang dulu Bu. Ya Ilma, terima kasih semuanya. HP ku letak.